Assalamualaikum. Membuat boneka merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, jawabannya adalah B. Produk. Karena membuat boneka merupakan kegiatan yang menghasilkan produk berupa boneka, sehingga proses penilaiannya yaitu penilaian produk yang akan dinilai sesuai kualitas teknis, pembuatan, dan estetik terhadap hasil kerja atau karya. Soal nomor 4. Peserta didik membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, jawabannya adalah B. Produk. Pemahaman dari jawaban tersebut, laporan hasil pengamatan proses fotosintesis akan dinilai dengan penilaian produk karena menghasilkan produk berupa laporan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah produk. Soal nomor 5. Peserta didik menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, pada soal ini, kata kuncinya adalah menyajikan. Nah, jadi menyajikan itu bisa dimasuk ke dalam kategori penilaian praktik. Karena peserta didik menyajikan laporan sama artinya dengan mempresentasikan, maka penilaian yang dilaksanakan yaitu adalah penilaian praktik. Soal nomor 6. Peserta didik diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, jawabannya adalah D. Proyek. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu peserta didik diminta mengamati. Jadi, kata kuncinya adalah mengamati. Karena pengamatan proses fotosintesis merupakan salah satu tahap dalam pengumpulan data pada pelaksanaan penugasan proyek, sehingga penilaian yang akan dilaksanakan adalah penilaian proyek. Soal nomor 7. Dalam pelaksanaan di kelas Anda, terdapat 3 peserta didik yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak tersebut mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan peserta didik pintar supaya bisa ikut terimbas. E. Memisahkan ketiga peserta didik dengan peserta didik normal lainnya dengan perlakuan yang berbeda. Nah, untuk jawaban yang tepat,
adalah yaitu option yang C, yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Nah, adapun pemahaman dari jawaban yang C itu adalah peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan pembimbingan lebih dalam proses pembelajarannya. Karena cara belajarnya itu tidak sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, penanganan anak yang berkebutuhan khusus ini juga harus secara khusus. Sehingga dalam pertanyaan nomor 7 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah option yang C, yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka secara langsung. Soal nomor 8. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpustakaan secara rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi peserta didik. E. Lomba menulis naskah drama. Nah, jawaban yang tepat adalah option yang B, yaitu diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Ya, adapun pemahaman dari jawaban tersebut adalah dengan cara mengajak peserta didik secara langsung ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains, ini akan menimbulkan rasa penasaran peserta didik, sehingga akan meningkatkan rasa ingin tahu dan gemar membacanya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah mengajak peserta didik ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Soal nomor 9. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemampuan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Termasuk prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Nah, untuk jawaban yang tepat di sini adalah keeping track. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari jawaban yang tepat? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu menelusuri dan melacak. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui jawaban itu? Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan keeping track. Nah, keeping track sendiri itu artinya adalah penelusuran, yaitu untuk menelusuri supaya proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Pendidik mengumpulkan informasi sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian kelas supaya memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Jadi jawabannya itu adalah keeping track. Soal nomor 10. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini merupakan prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Nah, jawaban yang tepat itu adalah B. Checking up. Bagaimana kita mencari jawaban yang tepat? Kita harus terlebih dahulu mengetahui kata kunci dari pertanyaan tersebut. Nah, adapun kata kunci dari pertanyaan ini adalah mengecek. Nah, mengecek itu sendiri berkaitan dengan jawaban kita yaitu checking up. Ya, yang mana artinya adalah pengecekan. Yaitu mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran melalui penilaian kelas, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Pendidik melakukan pengecekan kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Untuk saat ini di bagian yang pertama cukup sampai di sini dulu. Nanti next saya akan melanjutkan pembahasan pertanyaan-pertanyaan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan PPG dan akan saya share lagi di channel YouTube saya. Mohon like dan komennya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.